Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas Akuntansi 23A. NPM saya 23412007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari statistika. Yang pertama ada pengertian. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Selanjutnya ada jenis-jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial atau induktif. Yang pertama, statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Yang kedua, ada statistika inferensial atau induktif, adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari seorang kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya ada pembagian data. Itu terdiri dari 4, yaitu menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulan. Yang pertama ada pembagian data menurut sifat. Ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Data tersebut bukan berupa angka. Contohnya adalah jenis agama, jenis pendidikan, dan jenis kelamin. Yang kedua ada data kuantitatif, adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Data tersebut berupa angka, terdiri dari 2 data, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan data kuantitatif yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan serta biasanya berupa bilangan bulat. Data diskret seperti jumlah TV, 0, 1, 2, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu merupakan data kuantitatif yang nilainya menepati semua interval pengukuran dan merupakan hasil pengukuran serta bisa berupa bilangan pecahan dan bulat. Contohnya beras 1 kilo dan 5 kilo atau bisa 10 kg. Yang kedua ada pembagian data menurut sumber. Yang pertama ada internal, adalah data yang bersumber dari keadaan suatu organisasi, dan yang kedua ada eksternal, adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi. Yang ketiga ada pembagian data menurut cara memperoleh, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada pembagian data menurut waktu pengumpulan. Ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Dalam skala nominal, kita tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka, karena ini sama sekali tidak memiliki signifikansi kuantitatif. Contoh skala pengukuran nominal adalah jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Contoh skala pengukuran ordinal adalah mengukur tingkat kepuasan. Misalnya perusahaan menyebarkan survei kepuasannya dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral, puas, sangat puas, setuju, tidak setuju, dan sejenisnya.
Selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik, di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contoh jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Dan yang terakhir ada skala rasio. Rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dan memberi urutan data. Perbedaannya dengan interval adalah rasio tidak memiliki nilai negatif. Contoh, skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada badan tinggi yang memiliki 0, bahkan negatif. Jika bernilai 0, maka data itu dianggap tidak ada. Oke, sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.